Mobil hitam itu melesat dengan kecepatan tinggi di jalanan kota yang ramai. Suasana dalam mobil terasa begitu mencekam tegang. Arga tampak gelisah dengan sesekali terus menyuruh Tang mempercepat laju mobil. Setelah mendapati kabar dari supir sang istri yang mengatakan bahwa Misa sedang dalam kondisi tidak baik, Arga yang saat itu sedang berada dalam rapat penting langsung bergegas pulang. "Tang." "Iya, Tuan," sahut Tang di sela tetap fokus menyetir. "Katakan, apa sebenarnya yang terjadi?" Seperkian detik sekretaris Tang terdiam, bingung harus memulai dari mana dia bercerita. "Maaf, Tuan, sebelumnya saya belum bercerita soal trauma yang diderita Nona." Alis Arga mengerut tajam. "Trauma?" Tang mengangguk tipis. "Saat saya mencari data tentang Nona, Pak Reno sempat bilang pada saya untuk tidak menunjukkan perkelahian di bawah hujan, karena hal itu akan memicu trauma Nona kambuh." Desah kasar Arga menangkup bibir. "Kenapa kau nggak bilang padaku kalau istriku memiliki trauma?" "Maaf, Tuan, Anda kan tadinya berniat nikah kontrak, jadi saya pikir Anda tak perlu mengetahui hal ini," batin Tang menambahkan. Lagi-lagi Arga menghembuskan napas kasar. "Jadi, apa kau juga tahu penyebab trauma itu?" Tang kembali mengangguk mengiyakan. Ini bersangkutan dengan kematian Nyonya Amira, ibunda Nona. Dan Tang mulai bercerita panjang soal kisah tragis yang menimpa keluarga Romisa, yaitu kejadian saat Misa masih kecil yang diculik bersama sang ibu. Dan ketika diselamatkan, sang ibunda telah mati di tangan si penculik. Mendengar kisah itu seketika suasana berubah hening nan sunyi. Cukup lama Arga terdiam dan mendesah panjang beberapa kali, berusaha mengendalikan emosi yang berkecamuk dalam dada. "Aku tidak menyangka istriku telah mengalami hal sulit," gumam pelan Arga. Lalu, "Tang." "Iya, Tuan." "Jadi, siapa yang berani berkelahi di depan Misa?" Kembali sekretaris Tang menjelaskan awal mula penyebab kemalangan ini, dari anak buahnya yang dibekuk oleh obat penidur dan dalang dari semuanya. "Maafkan atas kelalaian saya dan bawahan saya yang tidak bisa melindungi Nona dengan benar." Begitu tahu siapa dalang dari semua ini, seketika tangan Arga tergenggam kuat sampai memunculkan urat-urat. Sorot matanya menajam terkandung amarah membara. "Dani, beraninya dia melewati batas," ucap Arga menggeram dengan gigi mengkerat menahan emosi. "Tang." "Iya, Tuan," jawab sigap Tang. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan pada orang yang berani menyentuh keluargaku?" "Baik, Tuan, saya akan urus semuanya," ucap Tang mengerti maksud dari perkataan Arga itu yang berarti untuk menghilangkan secara lembut hama yang mengganggu. Tidak butuh waktu lama, mobil Arga telah sampai di kediaman Saputra. Dan begitu keluar dari dalam mobil, segera lelaki itu berjalan cepat melewati sederetan orang-orang sekitar yang menyambutnya lalu hendak menuju lantai atas di mana sang istri berada. Arga memutar handle pintu memasuki kamar. Dan hal pertama saat memasuki kamar yang ditangkap indera pendengar Arga adalah suara isak tangisan wanita. Yang dia tahu siapa si pemilik tangisan itu. Dia mencari asal suara tersebut dengan mengedarkan pandangan Misa, sampai pandangan dia terjatuh pada sesosok gadis yang sedang duduk meringkuk memeluk lutut di atas ranjang dekat dengan tepi ranjang. Melihat keadaan itu, hati Arga terasa teriris perih. Dia melangkah menghampiri dengan langkah pelan lalu duduk di sisi ranjang. Tanpa mengeluarkan suara dari bibirnya, tangan dia terulur mengelus lembut puncuk kepala gadis itu. Bunda, aku takut." Ceracauan Misa di sela isak tangis. Tak tahan mendengar tangisan yang menyayat hati, Arga ikut duduk menyila bersandar di tepi ranjang lalu merengkuh tubuh Misa layaknya anak kecil dan membawanya ke dalam pelukan juga pangkuan. Kini Misa menangis dalam dekapan duduk menyamping dan membenamkan kepala di dada bidang sang suami.
Tubuh Misa masih bergetar oleh isak tangis dan masih menggumamkan nama panggilan Bunda. Dengan penuh kasih sayang, Arga mengelus punggung gadis itu dengan gerakan naik turun serta menghadiahkan kecupan di puncuk kepala. "Tenanglah, sekarang sudah tidak apa-apa. Ada aku di sini, Misa." Mendengar suara penenangan itu, seketika Misa mengangkat wajah, mendongakkan kepala menatap wajah Arga. Begitu pula Arga merundukkan pandangan membalas menatap. "Jangan menangis, Misa." Dia mengusap pelan air mata di sudut mata Misa dan mengecup lembut kedua mata yang memerah bengkak itu. Mata Misa mengerjap masih menatap. "Singa?" Celetuknya membuat Arga mengernyitkan alis. Dia memanggil hewan peliharaannya lagi. "Kenapa setiap dalam keadaan seperti ini kau selalu memanggil hewan peliharaanmu?" Batin Arga tak suka. Dengan tiba-tiba, Misa berhambur menabrak dada itu dan melingkarkan lengan memeluk. Misa? Singa, aku takut." Desah pelan Arga sembari mengelus kepala gadis itu dengan sayang. "Jangan takut, aku di sini. Singa, meskipun kamu selalu membuat jantungku ingin meledak, tapi pelukanmu sangat nyaman dan menenangkan." Misa semakin mempererat pelukannya. Alis Arga tertaut menandakan hatinya mulai panas oleh perasaan iri. Apa dia selalu bertemu dengan hewan itu di belakangku? Batinnya yang dia pikir Misa sering melakukan kontak fisik seperti berpelukan dengan singa. Arga memilih merapatkan bibir dan membalas pelukan Misa tak kalah erat. "Singa, jangan pergi kemana-mana. Dan jangan menghilang dari hidupku. Sepertinya benar apa kata Rina kalau aku sudah jatuh cinta padamu." Cinta?" Terbata Arga terkejut. Segitu sukanya dia pada hewan itu sampai berkata cinta. Senyuman kecut nan perih di sudut bibir Arga menahan rasa cemburu. "Tenanglah Misa, sekarang kau tidurlah," ucap Arga pelan seraya menangkup sisi wajah gadis tersebut lalu menunduk melabuhkan kecupan di pipi, hidung, mata, dan terakhir kecupan kilas beberapa kali di bibir. Kemudian dia kembali memeluk Misa dan memberi tepukan pelan di bahu. "Singa, aku menyukaimu," celetuk Misa lemah seiring kedua matanya mengerja pelan dan tertutup. Mendengar suara napas teratur yang menandakan bahwa gadis itu telah tertidur, Arga menghentikan pergerakan tangannya seraya kembali mempererat pelukan. Seakan-akan gadis itu bisa saja hilang dari pelukannya. "Misa, sebutlah namaku ketika kau berkata cinta. Sebutlah namaku, Misa." Hembusan napas pelan dari mulut Arga sembari menyenderkan kepala ke tepi ranjang. "Apa aku telah kalah oleh singa itu?" gumam Arga seiring memejamkan mata. Arga terbangun dari tidur ketika mendengar gema suara azan subuh. Kedua mata dia mengerjap dan mencoba menggerakkan tubuh namun tersadar kalau Misa masih tidur dalam pangkuannya. Dengan tangan masih melingkar di pinggang Arga meskipun tidak seerat dan sekuat pelukannya sewaktu malam. Dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian, dia mengangkat tubuh gadis itu untuk dibaringkan ke kasur lalu menyelimutinya. Cuk! Dia melabuhkan kecupan lembut di kening cukup lama sebelum dirinya beranjak perlahan turun dari ranjang. Ringis Arga merasakan nyeri akibat kram karena semalaman tidur dengan posisi duduk menyila. Ditambah lagi Misa dalam pangkuan. Lalu dia berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sampai beberapa saat kemudian, kini Arga telah berada di ruangan kerja terduduk di sofa tunggal. Dengan sekretaris Tang terduduk di seberang sofa. "Tang." "Iya, Tuan." "Semua urusan di istriku di sekolah kau sudah selesaikan?" "Sudah, Tuan." Seperkian detik keheningan sesaat membentang. Arga menghela napas panjang sebelum berucap. "Tang." "Iya, Tuan." "Dari mana kau mendapatkan singa jantan putih itu?" "Kenapa Tuan menanyakan masalah hewan buas itu lagi?" "Dari seorang pawang singa yang sangat profesional di penangkaran." Arga kembali menghela napas lalu menyenderkan kepala ke senderan. "Aku iri pada singa itu, Tang." Gumamnya pelan namun masih terdengar. "Iri?
Alis Tang sedikit terangkat sebelah menunggu sang majikan meneruskan ucapan. Dia bisa mendapatkan ungkapan cinta dari istriku, sedangkan aku, menurut saya wajar saja jika hewan peliharaan mendapat cinta dari si pemiliknya. Apalagi singa itu hewan favorit Nona. Mendengar ucapan tersebut, Arga tersenyum kecut, sejenak terdiam. Tetap saja aku iri, Tang. Jadi kau usir saja singa itu ke habitatnya lagi. Tapi Tuan, bagaimana jika Nona mencarinya? Bilang saja hewan itu mati dan sebagai gantinya kita belikan dia hewan peliharaan lain. Tang menghela napas pelan menatap. Baiklah, tapi kira-kira hewan apa yang Nona sukai lagi, Tuan? Arga mulai berpikir sejenak, lalu menatap Tang kembali. Berikan dia hewan peliharaan yang tidak akan membuatku dinomor duakan. Seketika Tang tertegun. Apa Tuan merasa diselingkuhi oleh Nona hanya karena hewan peliharaan? Batinnya tak habis pikir akan sikap sang majikan. Tuan, benar, kau bawakan dia kucing saja. Tang mengernyit heran. Kucing? Dia menyukai sejenis hewan buas kan? Tapi kalau sejenis hewan lemah seperti kucing, aku yakin dia tidak akan berpaling dariku. Tutur Arga merasa yakin. Tang manggut-manggut mengerti. Baiklah Tuan, saya akan persiapkan semuanya untuk mengembalikan singa putih itu ke penangkaran dan menggantikannya dengan kucing. Lakukan itu hari ini. Baik Tuan. Tatapan Arga berubah serius, sembari membenarkan posisi duduk dengan kaki sedikit terbuka bertumpu sikut tangan ke lutut. Tang, kau sudah mengurus Dani. Sekretaris Tang mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel. Sudah Tuan, sesuai perintah Anda dengan cara halus. Saya memberikan beliau 2 pilihan. Dengan membuat keluarga Adirga bangkrut atau angkat kaki ke Afrika sebagai guru bakti untuk merenungkan kesalahan sampai batas waktu tak ditentukan. Lalu beliau memilih pilihan terakhir. Arga mengangguk tipis kembali menyandarkan punggung ke senderan sofa. Kapan dia diberangkatkan? Sewaktu malam beliau telah berangkat ke Afrika. Sejenak Arga terdiam menghela napas pelan. Jika saja dia bisa mengkontrol perasaannya terhadap istriku, mungkin aku tidak akan melakukan hal seperti ini terhadapnya. Karena bagaimanapun dia adalah saudaraku dan sahabatku.